Experience Activity Launch Ceremony Ribbon Cutting. Boleh beri aplaus dulu untuk semua. Jadi tempat ini kan bisa bikin kita banyak belajar tuh tadi macam-macam ya, mau musik, mau apa segala macam. Dan itulah pentingnya belajar sejarah juga supaya kita tahu akarnya juga dari mana gitu. That's right. Ya bener banget, kembali ke akar makanya guys. Oke. Tapi kalau ibu bisa lihat kita punya yang ikut kita sudah 23 tahun, guru fisika sejak tinggal sekolah pertama di sini. Lulusan pertama. Lulusan pertama ya. Yes. Guru kita semua kerudung loh, Islam loh. Oke. Faktanya anak-anak kita tetap yang terbaik di Cambridge. Karena kita terapkan Konfusianisme ini, Kebhinneka Tunggal Ikaan, jadi tidak ada sekat-sekat agama yang tidak boleh, tidak ada. Kamu bagus, kamu baik, silakan ajarkan anak didik kita. Halo, ni hao ma, apa kabar semuanya? Baik lagi di vlog aku, kembali ke akar Della Fauzi. Hari ini aku lagi jadi salah satu MC di opening Chinese Cultural Center yang ada di Jakarta, pusatnya di Jakarta Barat. Ini kebetulan yang punya adalah keluarga dari temanku, Mbak Yovita. Jadi hari ini aku mau jadi MC untuk pembuka dari Cultural Center ini ya, kayak jadi nanti aku juga akan wawancara sama ownernya setelah acaranya selesai. Tapi sekarang aku mau siap-siap dulu untuk opening. Aku harus latihan dulu karena kan MC kan harus ada omong-omongan dikit kan di awal-awal. Jadi ya doain aja hari ini acaranya lancar dan nanti aku akan kasih lihat ke kalian seperti apa keseruan dan kekayaan budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan mungkin kita juga akan wawancara sama beberapa keturunan Cina peranakan yang ada di sini gitu. Pokoknya hari ini kultural banget dan cocok sama program aku kan. Jadi ikutin aja terus acaranya. Kita lihat seperti apa seru dan cantiknya tempat ini. Oke. Cultural Experience Activity Launch Ceremony Ribbon Cutting. Boleh beri aplaus dulu untuk semua. Jadi tadi seperti yang Bapak Ibu tahu, ini adalah Cultural Center di mana kita bisa menikmati keseruan dari suguhan budaya Cina yang begitu kaya. Nah, tapi sebelumnya untuk meresmikannya kita akan ada prosesi pemotongan pita terlebih dahulu. Dan saya ingin mengundang Bapak Surya Putra Subandi dan juga Ibu Erika sebagai founder dan President Director Bina Bangsa School. Lalu saya juga ingin mengundang Bapak Tinggo Subandi sebagai Director Bina Bangsa Oriental Cultural Center untuk melakukan prosesi pemotongan pita. 3, 2, 1. Good afternoon, distinguished guests. We invite you to savor the mesmerizing tea ceremony performance. Allow us to introduce ourselves as your dedicated Chinese teacher, Miss Song and Mr. Jian. Now, let us demonstrate the art of making Dongfu tea.
guys, hari ini aku sudah sama bareng-bareng sama kakak-kakak yang cantik ini. Mereka ada pengunjung dari opening ya, dibilangnya bisa dibilang pembukaan dari BBS Cultural Center yang hari ini aku datengin. Nah, kita mendingan kenalan dulu ya sama mereka. Kakak namanya siapa? Panggil V aja. V, oke, V. Terus ini kakak Ani. sama Ibu Sylvia Hui. Sylvie, oke. Nah, jadi mereka ini adalah orang Indonesia asli yang ada keturunan Cinanya. Aku boleh tahu nggak dari V sendiri tuh ada darah Cina dari mana, dan selain Cina apakah ada darah Indonesianya atau benar-benar full orang Chinese yang ada di Indonesia? Kalau yang dari China asli sih mamanya nenek ya. Aku sebutnya Popo sih, jadi mamanya Popo tuh dari China. Oke. Full China atau ada darah Indonesianya juga? Kalau dari mamaku ya udah Cina Indonesia ya, yang masih full kan itu tadi mamanya nenek. Oh, oke. Kalau nenek berarti udah lahir di Jakarta, udah Cindo. Oh, dari oke, nenek. oke. Nenek ke bawah udah Cindo. Kalau Indonesianya apa kalau boleh tahu sukunya? Jakarta. Oh, Betawi jadi. Iya, Betawi. Asnawi. Asli Cina Betawi. Asli Cina Betawi, oke, baik. Bisa aja ya, bener sih singkatannya Asnawi ya, oke. Nah, aku ke Bu Hani dulu ya. Nah, Bu Hani, aku boleh tahu nggak ada darah Indonesianya atau memang pure Chinese yang memang sudah lama tinggal di Indonesia? Ada campuran Betawi juga sih, jadi Asnawi memang. Asnawi juga ya, Iya. asli Cina Betawi. Iya. Oke, nggak tertarik bikin grup WhatsApp biar kayak Ahmad Dhani gitu. Dia kan Gemini, kalau ini Asnawi, grup WhatsApp Gitu ya? Asnawi. Boleh, nanti kamu ketuanya. Enggak, saya bukan Asnawi dong. Kalau saya Asnawi mau udah bikin, tapi bukan kan. Oke, kalau Kak Sylvie sendiri gimana? Apanya? Maksudnya ada keturunan Cina dari mana? Dari nenek lah, nenek asli orang Moyen dari Cina, dari Aceh. Oke. Saya masih bisa kok bahasanya. Oh, masih bisa bahasa Cina ya? Coba ngomong Cina dikit, Kak. Perkenalan. Aduh, jangan deh, malu saya. Bahasa, tapi bukan bahasa Mandarin, soalnya bahasa Ke. Bahasa Ke, ya kan itu beda sama Mandarin ya? Mirip-mirip sedikit. Oke. Bahasa ya, ini ya sehari-hari kan ngomong orang tua sama adek sama saudara yang ngomongnya bahasa Ke. Oh, oke. Boleh nggak ngomong kayak nama saya Sylvie gitu? Nama saya Sylvie, nama Mandarin ya. Nama ini aja. Ngomongnya gimana cara perkenalan kalau di bahasa Ke? Oh, Sylvia Hui. Oh, Sylvia sama mirip-mirip Mandarin ya. Oke, apakah cuman ada darah Cinanya aja atau Indonesianya ada campuran? Dicampuran lah sini. Oh, apa? Campuran ya, papa saya juga orang Belitung, orang sininya. Jakarta lah, Jakarta Belitung. Belitung ya, Belitung Chinese jadi ada apanya ya. Oke. Nah, aku mau tahu nih pendapat kakak-kakak semua tentang dibukanya ada tempat seperti BBS Cultural Center di mana mungkin para Cina keturunan atau orang-orang yang punya darah Cina bisa mempelajari lagi nih roots dari budaya nenek moyang mereka. Aku pengen tahu tadi udah cobain apa aja dan kesannya tentang tempat ini kayak gimana. Saya dulu. Cobain teh asli dari sana, dan ini bagus buat di sini ya, karena kan kayak peranakan kayak aku mungkin budaya Cinanya udah agak luntur kan gitu. Jadi ini bagus sih untuk mengingatkan kembali, gimana pun kan kita ada darah dari Cina kan, jadi mesti tahu lah seenggaknya gitu kulturnya asli dari sana gitu, kayak gitu aja sih. Oke. Nah, kalau dari Kak Ani sendiri gimana nih? Tadi udah sempat nyobain apa aja dan kesana tentang tempat ini gimana? Tempatnya luar biasa, memperkenalkan kebudayaan Cina, tapi yang menurut saya baru tahu ternyata untuk menyajikan teh itu butuh prosesnya lama banget. Tapi ya, iya, kalau mungkin buat orang-orang kayak kita udah biasa apa-apa cepet kayaknya agak kaget. Iya. Ritualnya panjang ya. Supaya memang bagus sih buat kita pelajarin. Oke, gimana Ya, kalau aku senang ini bisa bikinkan nama saya nih kaligrafi. boleh Tadi jelasin? juga saya nggak bisa tulis nih. Saya masih buta huruf sih. Nggak itu bisa bisa. tulis. Ini ditulisin. Sylvie. Saya Apa buta nih? huruf. Coba baca. Ini nama saya Wang Hui Kyun. Oh, Wang Hui Kyun. Iya, nama asli saya ini. Kayak artis Mandarin ya? Oh, iya, benar. Wang Hui Kyun. Oke. Nama Indonesianya Sylvia. Oh, jadi ada nama Mandarin dan nama Indonesia. Iya, Emang begitu ya? Iya. Oh, oke. Terus Susah kan manggil nama saya Wang Hui Kyun, coba kamu. Wang Hui Kyun. Wang Hui Kyun. Apa? Wang Hui Kyun. Wang Hui Kyun. Bisa, Sylvie, oke. Terus tadi jadi belajar kaligrafi. Iya. Terus apalagi apa nih kesan yang Kak Sylvie atau experience atau ilmu yang Kak Sylvie baru tahu setelah datang ke tempat ini gitu? Because it's your roots gitu kan?
ternyata banyak alat musik dari negara kita ya bisa dipakai. Bisa dipetik dari harpa gitu, bisa dipetik jadi alunan yang indah. Oke, iya betul. Pengen belajarin sih tapi kayaknya gak ada jiwa seni saya. Iya, paling nggak kita jadi tahu gitu aja. ya. Oke. Musiknya indah. Musiknya indah banget ya, luar biasa, Masya Allah. Oke guys, sekarang aku sudah barengan sama Kak Vicky Xu yang tadi juga dia selain tamu, dia juga penyanyi. Dia perform di acara cultural hari ini. Boleh diceritain nggak Kak, tadi tuh kamu bawain lagu apa sih? Tadi tuh lagunya judulnya Tian Mimi by Teresa Teng. Ya, itu lagunya lagu adaptasi dari lagu bahasa Indonesia. Oh, pantes. Kayak mirip Dayung Sampan. Dayung Sampan, gitu. benar. Oh, oke. Itu lagu lama atau emang dia di lagu lama? Jadi sebenarnya Dayung Sampannya itu kan memang sudah terkenal di Indonesia sebagai lagu lagu Tionghoa, etnis Tionghoa di Indonesia. Nah, itu lagu mulai terdengar sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura juga. Oh, gitu. Nah, akhirnya dinyanyikanlah versi dalam lirik bahasa Mandarin. Cuman liriknya tuh sebenarnya tidak ada keterkaitan. Jadi nggak nyambung? Nggak nyambung sebenarnya. Jadi kenapa Tian Mimi gitu? Karena sebenarnya si pemilik yang menulis liriknya ke bahasa Mandarin itu kayak bunga bermekaran gitu loh, menganggap si penyanyinya Teresa Teng itu sebagai sosok penyanyi yang yang seperti bunga bermekaran, jadi blooming. cantik, bersuara indah, blooming, benar. Oh gitu. Jadi artinya justru malah berbeda banget sama yang si Dayung Sampan ini ya. Oh oke. Nah, Dayung Sampannya tuh pokoknya mulai terdengar sampai Singapura kan, peranakan gitu kan. Akhirnya dibikinlah versi bahasa Mandarin dan terkenal juga, booming banget. I see. Itu menarik banget sih, fun fact. Terima kasih ilmu sejarahnya ya. Aku baru tahu kok Kak Vicky kayak lagu si Dayung Sampan tapi ternyata lagu Mandarin yang dia nyanyiin. Nah tadi kan Kakak sempat singgung sedikit tentang peranakan ya, Chinese peranakan. Kalau aku boleh tahu nih, apakah Kak Vicky juga ada darah Cina di keluarganya atau gimana? Ada kebetulan marga Gan. Gan tuh apa? Gan. Jadi marganya tuh Gan. Teng. Enggak, ganteng kan. Marganya tuh GAN gitu. Jadi kebetulan nenek buyut itu kan orang Palembang. Tapi sebenarnya kakekku Chinese, kakekku Arab, nenekku Chinese menikah gitu. Itu kakek buyut. Jadi kakeknya mamahku ya. Iya, kakeknya mamahku itu Arab, neneknya mamahku tuh Chinese. Tapi asalnya mereka dari Palembang. Gitu. Jadi benar-benar akulturasi budaya. Iya gitu. Banget sih, banget. Jadinya Vicky Xu deh cucunya. Gitu. Tapi keren banget sih. Nggak jelas mukanya orang mana. Aku juga nggak jelas kok. Aku juga sama. Campur-campur nggak jelas kan? banget keluarga. Jadi Indonesia tuh pokoknya udah campur-campur jadinya muka orang Indonesia. Betul, benar banget. Nah Kakak sendiri berarti kan secara tidak langsung memang memiliki keturunan darah Cina di dalam keluarganya. Kamu ngelihat tempat seperti BBS Cultural Center ini kayak gimana Kak? Gitu? Basically aku tuh pecinta budaya dan sejarah ya. Sama. Jadi segala tempat yang terkait dengan kebudayaan, sejarah gitu, kayak museum atau situs-situs bersejarah itu senang gitu. Jadi kalau ada acara-acara yang bertajuk budaya, mau dari manapun aku pasti akan sebisa mungkin datang gitu. Karena aku jadi banyak belajar juga, belajar sejarahnya, belajar budayanya, bahkan mungkin belajar bahasanya juga. Iya. Oh, jadi bisa belajar ngomong bahasa Cina dikit-dikit. Enggak juga sih, nyanyi aja. Nyanyi aja, tapi nyanyinya tadi bagus banget. Bagus banget. Tadi aku tadi ditodong. Iya. Jadi nadanya nggak sesuai, nggak apa-apa ya. Iya, tapi you know the lyrics gitu loh. Ya, karena dulu sering bawain. Oh, sering bawain. Oke. Kalau boleh tahu di keluarga apakah masih ada yang bisa bahasa Cina atau Kakak belajar sendiri tuh? Belajar sendiri karena kebetulan kalau misalnya ditelusuri memang ketemu sih silsilahnya. Jadi kapan hari tuh beberapa tahun lalu tuh sempat ketemu seseorang yang dia sangat mempelajari dengan marga yang sama dan dia sangat mempelajari silsilahnya dan itu memang ada gitu. Dan banyak ketemu sih kayak ternyata ini kamu marganya ini, aduh itu ada perkumpulannya gitu-gitu. Oh, that's nice. Iya, lucu sih, seru sih. Iya. Dan dengan adanya tempat ini tuh bisa jadi kayak silaturahmi Kakak sama ini nggak sih? Komunitasnya tadi itu. Iya, betul. Jadi tempat ini kan bisa bikin kita banyak belajar tuh tadi macam-macam ya, mau musik, mau apa segala macam. Dan itulah pentingnya belajar sejarah juga supaya kita tahu akarnya juga dari mana gitu. That's right. Iya, benar banget, kembali ke akar makanya guys. Oke. Guys, sekarang aku sudah bersama dengan founder dari Bina Bangsa School, Bapak Surya.
dan juga anaknya Pak Tinggo, yaitu owner dari BBS Cultural Center. Oke, sebelumnya aku boleh tahu nggak konsep dari tempat ini dan kenapa diadainnya di sekolah Bina Bangsa School? Mungkin ownernya bisa cerita dulu Pak Surya. Iya. Ini sekolah Bina Bangsa School di sini didirikan pada tahun 2001. Sebetulnya ini gedung diuntukkan untuk family company kita. Tapi tiba-tiba saat itu kita tertarik untuk membuka sekolahan untuk menghadapi era globalisasi yang dimana kita sudah tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga. Jadi kita memohon kepada keluarga besar agar gedung ini diizinkan untuk kita dirikan jadi sekolah, dan syukur diizinkannya gedung ini jadi kita bentuk sekolah ini. Oke. Jadi itu asalnya dari situ ya? Iya. Oke. Nah, terus kenapa diadakan ini kan tempat cultural center ya, BBS Chinese Cultural Center. Iya. Kenapa diadakannya tuh harus di sekolah Bina Bangsa School ini? Apakah part of school mission atau gimana? Bukan juga ya. Ini mungkin flashback kembali ke saat saya masih kecil. Semua culture Chinese ini masih tumbuh dengan normal. Selama 30 tahun ditutup, tidak boleh ada lagi. Kita namanya manusia tetap merindukan kan apa yang dulu kita pernah miliki. Kenapa sekarang kita tidak boleh Imlek, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dulu kan sempat kayak gitu. Ya, tapi lalu sekarang udah boleh. 2001 saat Gus Dur menjadi presiden, dicabutlah ini semua, dikembalikan kebebasan kepada para founder sekolahan, apa yang Anda akan laksanakan. Lalu bergulirnya waktu berjalan, kita melihat selama ini kiblat kita adalah ke barat. Begitu pula kita dirikan Bina Bangsa School karena kita mengadopsi kurikulum Singapura. Kenapa kita mengadopsi kurikulum Singapura? Karena ijazah kita adalah sertifikat dari Cambridge. Itu berlaku di seluruh dunia. Kalau sertifikat yang lain sulit kan, kalau Cambridge berlaku di seluruh dunia. Jadi kita bertolak dari situ, kita mendirikan ini sekolahan. Terus berkembangnya zaman, kita melihat rasanya sudah bukan hanya barat yang maju. Sedangkan di utara kita yang notabene kita sebut Cina itu, dulu yang terbelakang tiba-tiba sudah meloncat terlalu jauh ke depan. Jadi kita timbulkan ide di mana PBB sudah harus wajib bahasa Chinese masuk juga. Jadi kita bilang kita bikin trilingual school. Tetap bahasa utama karena kita ini bertaraf internasional adalah dengan bahasa Inggris. Lalu secondary language-nya kita menggunakan Chinese. Dan emang populasi yang sekolah di sini praktis 90% lebih adalah keturunan Chinese. Jadi dengan tidak sendirinya otomatis tumbuh. Seperti orang Sunda pasti menginginkan tahu culture Sunda. Orang Jawa menginginkan culture Jawa. Begitu pula kita sini setelah kita mengundang teacher-teacher ini dari China, kita baru terlihat bahwa mereka memiliki bakat masing-masing yang terpendam yang kita tidak tahu. Seperti yang teh punya culture itu kita apply dia sebagai Chinese language teacher. Tapi ternyata kita lihat CV-nya ada ijazah ini, wah ini sangat penting sekali untuk kita mengerti. Begitu pula Chinese music. Kita di sini ada kolaborasi antara Western dan Chinese orkestra. Setiap tahun kita ada perform keluar cukup besar sekali. Kita selalu mengundang 2.000-3.000 penonton untuk nonton. Lalu timbul lagi selanjutnya orang tua menginginkan agar anaknya tumbuh baik. Karena kalau di kalangan kita Chinese ada satu pembinaan budi pekerti yang bagi kita terbaik adalah Confucianisme. Bukan agama, itu bukan agama, Confucius. Kita selalu membahas ini. Kita pribadi adalah Kristen, ini sekolahan Kristen. Tetapi rasanya yang paling cocok kepada culture kita ini adalah ketimuran ini. Bagaimana menghargai sesama,
bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai guru. Itu tidak dapat. Kita pernah satu saat kita mengundang sampai 30 guru dari Kanada, dari Amerika. Tapi benturan culture. Mereka tidak bisa terima kalau saat guru masuk kelas, murid-murid, good morning sir, good morning teacher. Dia protes kepada prinsipal, dia bilang itu hak asasi manusia, anak-anak telah terganggu. Jadi wah, kita lihat begini, jadi mungkin kita tidak cocok dengan kita orang timur gitu. Ini sangat membahayakan sekali, nanti sama orang tua pun berani ngelawan gitu. Barulah kita galakan Confucianisme ini. Orang tua sendiri yang menyumbangkan dana agar dibuat culture center ini. Iya, dia bilang agar anak-anak selalu tidak lupa dengan akar, gitu. Tapi saya tidak tahu laksanakan gimana. Kita ini Kristen school, tapi kalau ibu bisa lihat kita punya yang ikut kita sudah 23 tahun, guru fisika sejak tinggal sekolah pertama di sini. Lulusan pertama. Lulusan pertama ya. Yeah. Guru kita semua kerudung loh, Islam loh. Oke. Faktanya anak-anak kita tetap yang terbaik di Cambridge. Karena kita terapkan Confucianisme ini, Kebhinneka Tunggal Ikaan, jadi tidak ada sekat-sekat agama yang tidak boleh, tidak ada. Kamu bagus, kamu baik, silakan ajarkan anak didik kita. Semua di 23 tahun. Masya Allah. Keren. Ya kalau mereka lihat backgroundnya siapa yang didik, wih, kok ibu-ibu haja segala, iyalah itu kita bilang karena kita nggak pernah lihat dari agamanya. Kita lihat yang penting tuh ilmunya kita bisa terapkan kepada anak-anak. Gimana nih, boleh dijelaskan nggak tentang konsep dari BBS Cultural Center ini? Apa sih yang diharapkan dari dibuatnya tempat Cultural Center ini di sekolah yang notabene dibangun oleh keluarga Ketinggo juga? Jadi BBS Culture Center ini sebenarnya bertujuan untuk melanjutkan sejarah-sejarah seperti alat musik China yang kita jarang lihat, boleh dibilang seperti kuchen, pipa, lalu cara membuat teh, dancing ya cara China itu biar tidak terputus dalam sejarah. Biar kita lanjutkan dan juga siapapun yang suka berminat bisa daftar ke kita untuk bergabung untuk kursus terbuka untuk umum. Oh, oke. Terbuka untuk gimana caranya nih kalau orang umum pengen belajar culture Cina di tempat ini? Iya, karena kita untuk saat ini kan kita soft opening. Okay. Tapi setelah ini kan kita akan ada Instagram, ada sosial media, kita akan buka semua dan juga bisa langsung telepon ke Bina Bangsa School di sini. Oh, kita mau daftar untuk di agrikultural misalnya. Oke. Jadi terbuka untuk umum, nggak cuma pelajar di sini aja, Betul. tapi juga bisa untuk Betul. semuanya. Siapapun. Oke, iya. Untuk kegiatan kedepannya dalam waktu dekat selain ada Instagram dan mau coba lebih banyak sosial media atau platform yang juga mau dibikin gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang seru nggak terkait dengan Chinese Cultural Center ini? Nanti kita akan gabung dengan murid-murid yang ada sekolah di sini. Seperti misalnya yang alat musik ini akan dimainkan di konser. Biasanya setahunan itu ada. Oh, oke. Mau ke konser-konser juga nih ya? Betul. Kita ada konser untuk kalangan untuk sekolah dan bisa dibuka untuk umum nanti. Biasanya untuk orang tua murid. Jadi anak-anaknya itu yang kalau dibilang SD, SMP, SMA itu bisa bergabung dalam satu panggung untuk memainkan alat musik seperti alat musik China. Iya. Harapannya ke depan untuk tempat Cultural Center ini apa nih, Mas Tinggo? Kita untuk kedepannya itu kita akan kembangkan apa yang bisa kita serap dari pelan-pelan lah itu. Iya. Jadi misalnya saat ini misalnya kita cuma ada 4-5 bagian, tapi akan bertambah seiring jalannya waktu. Misalnya contohnya seperti kita bisa menggambar dengan pasir. Oh, ke pasir. Dengan pasir itu di atas kertas. Oh. Itu kita sudah siapkan semua. Oke. Itu skill lagi ya. Skill lagi. Oke, Ya, baik. kita akan memperbanyak pilihan-pilihannya nanti. Oke, nanti akan banyak kegiatan yang ilmu tentang kultur Cina yang bisa Betul. dipelajari di sini. Oke. Bukan hanya kultur Cina sih. Salah satunya karena pembukaan hari ini yang Ibu lihat adalah kultur Cina. Mungkin bisa lihat Instagram kita, bisa lihat itu bahwa mewakili Indonesia debat di PBB, murid
murid sekolah seluruh Indonesia, mewakili Indonesia, ada 5 siswa, 4 dari Bina Bangsa. Nice. Itulah. Keren. Itu bukti-bukti nyata kita bisa menunjukkan bahwa Membanggakan kita Indonesia, ya? iya, bukan hanya satu potong bagian aja. Iya. Ini culture, ini hanya satu bagian dari kecil. Paham. Ya, jadi hari ini keseruan acaraku seperti ini guys. Senang banget, alhamdulillah. Tadi aku banyak banget ketemu sama Chinese peranakan ya. Banyak banget tadi tamu undangannya yang emang benar-benar orang Indonesia, tapi punya darah keturunan Cina. Ada juga yang benar-benar datangin langsung dari Cina. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, only English and Mandarin. Jadi ya harus nggak pakai bahasa Indonesia pastinya ya, tapi seru banget pengalamannya. Tadi aku belajar ngelihat cara menyajikan teh, terus ada seni kaligrafi juga, dan kesenian bermusik dan narinya juga Cina juga luar biasa, nggak usah ditanya ya. Dan lagi banyak banget nilai-nilai critical thinking dan juga pola pikir dari kebudayaan Cina yang kaya banget. Ya sebenarnya juga masih bersinggungan dengan nilai budaya dan agama yang kita anut, yang kayaknya tuh kaum milenials dan Gen Z juga harus mempelajari ini. Jadi sayang banget guys kalau kita nggak mengenal roots budaya kita sendiri ya. Makanya kenapa aku bikin Kembali ke Akar, biar yuk sama-sama kita bisa belajar nih akar budaya nenek moyang kita ternyata seindah dan sebagus itu gitu. Semoga aja ini bisa menjadi penyemangat kalian untuk terus belajar mengenal diri sendiri, mengenal budaya nenek moyang, karena dengan cara seperti itu kita juga bisa belajar untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Oke deh kalau gitu, terima kasih. Semoga suka dengan vlog aku dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah.